apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Seperti yang diharapkan, Jenny segera menerima tanggapan dari kamar dagang dan klan Zen. Shuyen adalah teman dekat kamar dagang. Kamar dagang pasti akan memberikan bantuan penuh. Klan Xiu adalah klan cabang dari klan Zen. Menindas klan Xiu adalah penghinaan bagi klan Zen. Klan Zen tidak akan tinggal diam. Namun, klan Monster masih belum menanggapi. Terlebih lagi, baik kamar dagang maupun klan Zen belum menunjukkan apakah mereka akan segera mengirimkan pasukan yang kuat untuk mendukung mereka. Membuat semua orang merasa tidak nyaman. Istana Kaisar Monster yang terletak di puncak di tengah pegunungan luas wilayah klan Monster bersandar di lereng gunung, membentang bermil-mil jauhnya dan memberikan kehadiran yang mengesankan. Aula utama Istana Kaisar Monster yang terletak di tengah terbuat dari perunggu. Proses penuaan telah meninggalkan jejak usia pada dindingnya, memberinya aura yang berat dan menindas. Sebagai aula pertemuan terpenting klan Monster, aula ini terkadang ramai selama rapat dewan tertinggi. Tetapi selain itu, aula ini dengan tenang menghadap ke seluruh wilayah klan Monster. Namun hari ini bukan pertemuan ras iblis atau hari libur penting. Aula utama Istana Kaisar Monster terbuka lebar dan samar-samar terdengar suara perdebatan dari dalam. Sebuah perkembangan yang sungguh tidak biasa. Apakah Anda bertekad untuk menyelamatkan Shuyen hanya untuk membalas budi karena telah bertemu dengannya? Kaisar Monster duduk di singgasananya. Dagu bawahnya tertumpu pada tangannya saat ia menatap King Lin yang duduk di sebelah kirinya. Alisnya berkerut tidak senang. Ia tidak dapat memahami bagaimana gadis suci yang memiliki status setinggi itu ingin menyelamatkan Shuyen. Setelah mendengar amukan Shuyen di istana obat memaksanya untuk mengirimkan pasukan terkuatnya untuk mendukungnya. Bahkan tekadnya tak terbantahkan dan tak seorang pun dapat menghalanginya. Ini adalah tindakan yang sama sekali tidak menguntungkan. Tidakkah gadis suci itu mengerti bahwa menentang istana obat akan berdampak negatif yang mendalam pada ras Monster? Gadis suci ini bisa kembali ke klan Monster berkat bantuan Shuyen, dan saya selalu mengingat kebaikan ini. Tapi sayangnya saya tidak pernah bisa membalasnya. King Lin menatap Raja Iblis dan berkata, hari ini Shuyen sedang dalam kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan. Ini saat yang tepat bagi klan Monster kita untuk membalas kebaikannya. Bagaimana mungkin kita berdiam di sini? Kita harus membalas budi, tapi kita juga harus memahami situasi saat ini dan pentingnya masalah ini. Raja Monster yang yakin King Lin tidak menyadari pentingnya masalah ini dengan sabar menjelaskan. Istana obat telah berdiri kokoh di benua Dodi selama bertahun-tahun. Fondasinya tak ternilai. Istana ini adalah salah satu kekuatan terbesar saat ini. Jika klan Monster kita memusuhi istana obat hanya demi Shuyen, apalagi kebaikan Shuyen, betapapun besarnya, kita harus berpikir dua kali demi kebaikan seluruh klan Monster. Raja benar. Tolong gadis suci pikirkan dua kali. Para tetua juga angkat bicara, berharap King Lin mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Berpikir dua kali. King Lin mencibir dalam hati. Meskipun Shuyen dan dirinya tidak menikah secara formal, mereka sebenarnya adalah suami istri. Dan Sun Er bahkan lebih dekat, seperti saudara perempuan. Apa yang perlu dipikirkan? Lupakan saja. Jika klan Monster tidak mau mengirimkan bantuan, maka saya akan pergi sendiri. Bahkan jika itu berarti menghalangi belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Saya akan mati di samping Shuyen. Setelah memikirkan hal ini dengan tekad bulat, King Lin mengatakan dengan tegas. Dalam hati saya tidak ada kebaikan, betapapun besarnya, yang harus dibalas dengan rasa terima kasih. Saya bertekad, entah raja mengirim bantuan atau tidak, saya akan pergi. Kata-katanya seperti pedang, menusuk hati semua orang yang hadir. King Lin adalah gadis suci dari klan Monster. Bagaimana mungkin mereka berani membiarkannya mempertaruhkan nyawanya sendiri? Kata-katanya tidak perlu dipertanyakan dan tidak dapat diubah, kecuali mereka memenjarakannya.
Tapi siapa yang punya nyali? Siapa yang berani memenjarakannya? Para tetua tampak bingung menatap Kaisar Monster yang wajahnya muram. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata sekeras itu di hadapannya? Tapi ini adalah sang gadis suci yang setara dengannya. Apa yang bisa ia lakukan padanya? Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat noda darah di patung gadis suci ketika ia muncul di benak Dodi. Kecurigaan samar muncul di benaknya. Perasaan bahwa hubungan King Lin dan Xiaoyan mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Jika memang begitu, ia khawatir tak akan mampu membujuk gadis suci. Atas anggukan Kaisar Monster, perintah segera disampaikan melalui para tetua, dan para master klan Monster mulai berkumpul di aula utama istana Kaisar Monster. Berbagai faksi mengerahkan pasukan mereka dan bala bantuan dari istana obat juga tiba. Kedua belah pihak masih terkunci dalam kebuntuan. Gelombang bala bantuan lainnya tiba, meskipun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 20. Mereka semua adalah Dodi awal bintang 6 atau lebih tinggi, termasuk 5 Dodi awal bintang 7. Menambah jajaran istana alkimia yang sudah ada, mereka semakin memperkuat kekuatan istana obat. Namun ini tidak menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan dan Kaisar Iblis King Horan yang didukung oleh tetua keempat. Namun setelah beberapa saat, bahkan tetua keempat yang selalu mempertahankan ekspresi meremehkan, tergerak. Dua pria tua berpakaian preman muncul entah dari mana. Diam-diam muncul di kedua sisi master istana obat. Dan aura mereka menyaingi tetua keempat yang menunjukkan mereka juga Dodi di awal bintang 8. Namun kedua Dodi bintang 8 itu muncul tanpa bergerak. Hanya berdiri di sana dan acuh tak acuh. Seolah-olah apa yang terbentang di hadapan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun keduanya adalah tetua tamu istana obat dan sudah menjadi tugas mereka untuk mempertahankan istana obat atas perintah istana obat. Namun ini tidak berarti mereka akan bertindak gegabah. Lawan mereka adalah tetua keempat. Meskipun tetua keempat baru saja naik ke ranah Dodi bintang 8, ia adalah salah satu bakat paling luar biasa di generasinya. Dikatakan sangat terampil dalam pertempuran. Jarang disaingi oleh rekan-rekannya. Sekalipun mereka bisa menang dalam duel 2 lawan 1, kemungkinan besar akan datang dengan harga yang mahal. Jadi mereka tidak akan cukup bodoh untuk memulai tantangan. Meski begitu, kehadiran kedua Dodi bintang 8 itu melipat gandakan intimidasi dan tekanan di pihak Xiaoyan. Kerumunan yang menonton dari jauh menahan nafas, saraf mereka tumbuh. Dengan datangnya gelombang demi gelombang bala bantuan, kekuatan istana obat tumbuh secara mengerikan. Dan dengan dukungan dua Dodi di tahap awal bintang 8, jelas mereka memiliki keunggulan mutlak. Akankah mereka segera menyerang Kaisar Iblis dan kelompok Xiaoyan? Jika istana obat mengambil tindakan, bagaimana Kaisar Iblis, tetua keempat, dan Xiaoyan akan merespon? Orang-orang yang mengkhawatirkan Kaisar Iblis dan Xiaoyan, bahkan Xiaoyan beserta pasukannya juga sangat gugup. Karena situasinya sudah gawat. Jika tidak ada bala bantuan yang datang, apa yang akan terjadi? Tapi bala bantuan, istana obat begitu kuat. Bahkan jika pasukan utama bintang 5 yang beranggotakan 1.500 orang tiba, apa yang akan terjadi yang terpuruk? Itu hanya akan menyebabkan pembantaian yang lebih berdarah. Xiaoyan tahu Zeni pasti akan melobi aliansi pedagang keluarga Zen dan klan Monster dan faksi-faksi kuat lainnya yang meminta bantuan. Tetapi karena mereka menghadapi istana obat, tidak ada yang berani menyinggung mereka dengan mudah. Akankah faksi-faksi ini mengirim seseorang? Hati Xiaoyan bergejolak, dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. King Horan juga gugup. Ia menatap dua tetua tamu bintang 8 yang berdiri di sebelah kiri dan kanan monster istana obat. Bibirnya mengerucut rapat. Apakah ia akan menggunakan token iblis darah untuk memanggil seluruh klan iblis untuk meminta bantuan? Jauh di lubuk hatinya, King Horan enggan melakukannya. Sebagai kaisar iblis, ia bisa menoleransi pertempuran kecil yang mudah meledak. Tetapi ia tidak ingin terlibat dalam perang yang menghancurkan klan. Perang yang menghancurkan klan adalah usaha yang berat. Setelah pertempuran sengit, pihak yang kalah pasti akan melemah. Sementara pihak yang menang akan menderita kerugian besar. Tidak apa pihak yang mampu menahan pukulan seperti itu. Namun, jika istana obat benar-benar melancarkan perang,
Apapun konsekuensinya, ia sebagai kaisar iblis tidak takut. Token iblis darah pasti akan muncul kembali. Hanya tetua keempat yang tidak menganggap ini terlalu serius. Itu adalah sesuatu yang seharusnya dipertimbangkan oleh kaisar iblis. Ia hanya waspada terhadap dua lawan yang setara, dan auranya pun melemah. Melihat ekspresi tetua keempat yang berubah serius, akhirnya melunakkan kesombongannya. Master istana obat yang sebelumnya tegas itu terkekeh. Ia melangkah maju menatap dingin Xiaoyan dan yang lainnya, lalu bertanya kepada tetua keempat. Tetua keempat, apakah Anda masih bertekad untuk menyerang istana obat kami? Mendengar pertanyaan mengejek dari Master istana obat, urat-urat di pelipis tetua keempat melotot, dan matanya mengancam akan berkobar dengan api yang membakar. Namun, ia tetap diam. King Horan pun ikut bicara. Dalam situasi seperti ini, di mana musuh kuat dan kita lemah, bagaimana kita bisa bicara? King Horan menatap Master istana obat dan berkata dengan tenang. Seperti yang kita semua tahu, setelah bencana kuno, ras iblis saya rusak parah. Klan ini masih terlibat dalam perang rahasia untuk memperebutkan posisi kaisar iblis. Memperebutkan kekuasaan dan perpecahan internal. Dan Xiaoyan lah yang mengambil token iblis darah dari arwah kaisar iblis terdahulu, memastikan terpenuhinya wasiat terakhirnya dan menyatukan klan iblis kita secara bertahap. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan adalah dermawan terbesar klan iblis kita. Dan hari ini, istri Xiaoyan diculik oleh istana obat Anda. Tindakan Xiaoyan tidaklah tidak masuk akal. Sebagai kaisar iblis, sebagai anggota klan iblis, bagaimana mungkin saya tidak menuntut keadilan bagi Xiaoyan? Bagaimana mungkin saya meninggalkan Xiaoyan hanya karena istana obat Anda begitu kuat? Jika tidak, bagaimana dunia akan memandang klan iblis saya? Bagaimana mereka akan memandang saya kaisar iblis? Suara King Horan pelan, tetapi penuh dengan kebenaran dan sangat beresonansi. Hal itu langsung mengundang tepuk tangan dari kerumunan dan membangkitkan semangat para anggota klan iblis. Mereka mengangkat tangan dan bersorak, berteriak mendukung kaisar iblis mereka. Kepala istana obat sangat marah, wajahnya pucat pasi. Anda sungguh hebat, King Horan. Saya sudah cukup menghormati Anda, tapi Anda masih bersikeras mendukung Xiaoyan. Bukankah Xiaoyan baru saja memberi Anda hak klan iblis darah untuk memurnikan cairan roh pemurni dan pilki darah? Seberapa besar manfaatnya? Apakah sepadan mempertaruhkan dukungan seluruh klan iblis? Bisakah itu dibandingkan dengan kehancuran total istana obat kita dan perang yang menghancurkan klan? Karena Anda bertekad untuk membantu Xiaoyan dan membuat istana obat marah. Tak ada lagi yang bisa saya katakan. Saya akan menghancurkan gengsi Anda di klan iblis dan lihat berapa lama Anda bisa mempertahankan tahta kaisar iblis. Dengan ekspresi tegas, ia melirik para tetua di belakangnya dan berkata dengan dingin. Karena kaisar iblis bersikeras, istana obat kita tidak punya pilihan selain menerima perintahnya. Dengan kata-kata ini, Master istana obat mengeluarkan pedang lebar dan Doki yang mengamuk meletus bagai badai. Apakah ini pertarungan yang akan segera dimulai? Kedua tetua tamu bintang 8 berdiri dengan tangan di belakang punggung, saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi kepasrahan. Mereka tidak ingin bertarung, tetapi karena Master sudah bergerak, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Saat Master Istana Alkimia bergerak, dan Yan mengeluarkan teriakan pelan, matanya dipenuhi amarah. Dodi tingkat tinggi di belakangnya segera mengikutinya, melepaskan gelombang doki yang luar biasa dahsyat. Kerumunan penonton memucat ketakutan, berkerumun dan mundur semakin jauh. Takut mereka akan terjebak dalam baku tembak. Apakah mereka akan mulai pertarungan? Jantung Xiaoyan dan rekan-rekannya berdebar kencang. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu jauh, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan bentrokan ini? Tetapi situasi telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika mereka mati, mereka akan berjuang sampai akhir untuk menyelamatkan Sun Er. Amarah berkobar dalam dirinya, dan dengan mata merah, Xiaoyan mengangkat penguasanya di tangannya, menyemburkan api marah darah ke angkasa. Namun King Horan tetap tenang. Ia mengamati semuanya dengan dingin, tidak melepaskan token iblis darah. Ia menyadari bahwa hanya mereka yang bergerak di istana obat yang berada di atas level bintang 7. Tidak ada seorang pun di bawah level bintang 7 yang bergerak.
King Horan mengerti bahwa Master Istana Obat menyimpan rasa takut padanya, atau lebih tepatnya pada token iblis darah, dan masih menahan Xiaoyan. Serangan pedangnya dimaksudkan untuk menahan Xiaoyan dan tetua keempat sebelum ia dapat melepaskan token iblis darah, lalu menghabisi Xiaoyan secepat kilat. Mungkin Master Istana Obat berpikir bahwa jika ia dapat membunuh Xiaoyan, akankah Kaisar Iblis melanjutkan perjuangan bodohnya melawan Istana Obat demi orang mati. Dengan begitu, perang klan Iblis yang menguras tenaga melawan Istana Obat akan dibatalkan. Sungguh rencana yang brilian. King Horan segera mengirim pesan kepada tetua keempat, menginstruksikan mereka untuk mengabaikan keselamatannya untuk saat ini, dan memastikan keselamatan Xiaoyan. Tetua keempat menurut, melompat untuk melindungi Xiaoyan. Saat pertempuran semakin dekat, di saat kritis, sebuah tim berwarna merah darah terbang dari kejauhan bagai anak panah. 8 Dodi bintang 7 dan hampir 200 Dodi bintang 6 dipimpin oleh Mo Xue, kapten pengawal pribadi Kaisar Iblis. Mo Xue, di bawah perintah King Horan, tiba tepat waktu, memimpin hampir 200 Dodi tingkat tinggi dari beberapa klan Iblis. Namun hanya 200 Dodi bintang 6 dan 8 Dodi bintang 7 ini tidak dapat mengubah kekuatan relatif kedua belah pihak. Dan Master Istana Obat bahkan tidak menurunkan kening. Namun, tepat ketika pasukan Istana Obat menyatakan ketidaksetujuan mereka, kerumunan itu meledak dalam keributan, memaksa sebuah lorong terbuka di kedua arah seperti air pasang yang pecah. Kemudian sebuah tim menyerbu menyusuri lorong. Sebuah massa hitam yang luas membentang sejauh mata memandang, yang membuat kerumunan mulai berbisik-bisik. Sebuah urat nadi berdenyut di dahi Master Istana Obat. Xiaoyan di sisi lain tersenyum tipis, hatinya yang tegang akhirnya rileks. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan tim utama Xiao Mansion beraksi, dan ia sangat puas, mengacungkan jempol kepada Le Salong yang telah datang ke sisinya. Le Salong di sisi lain tersenyum kecut dan berbicara melalui telepati kepada Xiaoyan. Tuan Muda Xiao, saya harus memperingatkan Anda bahwa situasi ini bukan lagi sekedar masalah menyelamatkan Nyonya Sun Er dan reputasi Istana Obat. Kekuatan yang telah Anda tunjukkan bersama dengan penampilan gemilang tim utama kita telah membuat Istana Obat ketakutan. Jika mereka tidak melakukan upaya brutal untuk melenyapkan Anda hari ini, mereka akan terus-menerus terdesak setiap hari. Namun meskipun jumlah kami lebih banyak dari mereka, kita masih jauh lebih rendah daripada Istana Obat dalam hal kekuatan. Mendengar ini, hati Xiaoyan bergetar dan cengkramannya pada penguasanya tiba-tiba mengencang. Le Salong benar, niat membunuh Master Istana Obat sedang berada di puncaknya dan ia sudah bertekad. Berapapun harganya, ia akan menghabisi Xiaoyan hari ini juga. Namun tepat ketika pedang berat Master Istana Obat bersinar terang, siap melancarkan serangan habis-habisan terhadap pasukan Xiaoyan, derap langkah kaki terdengar di kejauhan. Dalam sekejap, sekelompok lebih dari 100 orang muncul yang memihak Xiaoyan. Dan yang memimpin serangan adalah Dodi tingkat puncak bintang 7, diapit oleh 3 Dodi tingkat awal bintang 7, dan di belakang mereka semua Dodi tingkat bintang 6. Barisan itu tidak terlalu tangguh, tetapi karakter sang di dada mereka membuat mereka tak terbantahkan mengesankan. Pasukan aliansi pedagang benar-benar dikirim. Terdengar suara terkesiap di antara kerumunan. Xiaoyan cukup berpengaruh, dan aliansi pedagang benar-benar telah mengirim seseorang. Pada saat ini, Master Istana Obat merutan kening dan bertanya kepada Dodi tingkat puncak bintang 7 yang memimpin. Apakah Anda dari aliansi pedagang ingin terlibat dalam kekacauan ini? Sang Wu memberi salam kepada Tuan Istana, ujar Dodi puncak bintang 7 sambil tersenyum tipis. Xiaoyan adalah rekan dekat aliansi pedagang kami. Kami dengar Nyonya Xiao sekarang tinggal di Istana Obat. Jadi wajar saya aliansi pedagang harus datang dan memastikan keadilan ditegakkan. Ia tidak mengatakan bahwa Istana Obat telah menyita paksa istri Xiaoyan, melainkan telah diambil darinya. Kata-katanya sopan, tetapi juga dengan jelas menyatakan dukungannya kepada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan dan rekan-rekannya bersuka cita, Master Istana Obat merutkan kening dalam-dalam. Dia memendam kebencian yang mendalam terhadap aliansi pedagang. Jika bukan karena aliansi pedagang, mitra Xiaoyan yang paling jelas adalah Istana Obat.
Bagaimana mungkin aliansi pedagang merampas pangsa pasar Elixir yang begitu besar dari istana obat? Agaknya, pil permajaan itu adalah resep rahasia Xuyen. Lebih jauh lagi, jika aliansi pedagang tidak menawarkan persyaratan yang begitu menguntungkan kepada Xuyen, bagaimana mungkin ia berada di tempatnya sekarang? Kuali obat kelas atas milik Xuyen pasti sudah lama menjadi miliknya. Namun, kebencian itu sia-sia. Meskipun sekitar 100 orang yang dikirim oleh aliansi pedagang tidak cukup untuk membalikkan keseimbangan kekuatan, perselisihan total dengan aliansi pedagang akan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi istana obat. Lagi pula, istana obat sangat bergantung pada rute perdagangan aliansi pedagang untuk penjualan ramuan dan persediaan lainnya. Setelah banyak pertimbangan, kepala istana obat yang mendidih karena amarah tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Xuyen, memang rekan aliansi pedagang Anda, tapi bukankah istana obat saya juga rekan? Jangan lupa, kalau bukan karena dukungan saya terhadap ramuan di masa-masa awal aliansi pedagang, bagaimana Anda bisa berkembang begitu pesat? Sang Wu yang menghadapi pertanyaan marah kepada istana obat tetap menyeringai. Itulah tepatnya mengapa saya di sini untuk menegakkan keadilan dan menghindari kerusakan lebih lanjut pada hubungan ini. Anda pikir saya anak kecil? Anda tidak ingin terlalu menyinggung istana obat, tapi Anda juga ingin berpura-pura mendukung Xuyen untuk mencegah kesulitan di masa depan saat bekerja sama dengannya. Zhen Pufan, dasar perempuan jalang. Anda ingin menjadi jalang sekaligus orang suci. Kepala istana obat mencibir, pikirannya berkecamuk. Sepertinya mustahil untuk secara proaktif menyerang dan membunuh Xuyen hari ini. Tapi mengharapkan untuk membiarkannya begitu saja hanyalah angan-angan. Saya istana obat tidak akan membiarkannya pergi. Melihat amarah Xuyen, dia pasti tidak akan menyerah. Selama Xuyen bersikeras untuk menangkapnya, dipaksa menggunakan kekerasan. Jika Xuyen berani bertindak, itu salahnya sendiri. Dan mereka tidak bisa menyalahkan istana obat. Jika mereka tidak bisa melindunginya, Master Istana Obat sedang merenungkan hal ini ketika keributan lain meletus dari kerumunan. Menengok ke sana, ia melihat Yu Otian, kepala keluarga klan Yu, datang membawa beberapa dodi bintang 6 dan 7, serta sekitar 100 dodi bintang 5. Apakah ini klan Yu yang dulunya kuat? Hampir semua orang menghela nafas dalam hati, bercampur antara penyesalan dan rasa iba. Namun Xuyen terharu. Melihat Yu Otian memimpin tim secara langsung, matanya berkaca-kaca. Meskipun kelompok sekecil itu tampak agak sederhana saat ini dan dalam suasana seperti ini. Xuyen tahu ini mewakili kekuatan penuh klan Yu, melepaskan seluruh kekuatan klan untuk berdiri di samping Xuyen dan melawan istana obat. Ini adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Tapi ikatan ini berbobot 1000 pon. Hei, kenapa klan Yu yang biasanya pendiam pun ikut bersenang-senang hari ini? Tanya Master Istana Obat sambil bercanda kepada Yu Otian. Mereka adalah kenalan lama sekaligus rival. Kebangkitan Istana Obatlah yang menyebabkan kemunduran klan Yu. Atau lebih tepatnya, rasa puas diri klan Yu lah yang memberi Istana Obat kesempatan untuk bangkit. Bisa dibilang, dalam pertarungan mereka, Master Istana Obat adalah pemenangnya dan Yu Otian pecundang. Sehingga Master Istana Obat menyapa Yu Otian sebagai pemenang. Namun, Yu Otian tidak tertipu oleh retorika Master Istana Obat. Mereka yang telah meraih kejayaan selalu memiliki kesombongan tertentu, dan mereka tidak menyimpan rasa rendah diri seperti mereka sebelumnya. Yu Otian menjawab dengan terus terang. Tidak perlu berbelat-belit, sampai menghina klan Yu saya. Apa maksud Anda dengan bersikap rendah hati? Klan Yu saya sedang merosot. Lalu mengabaikan Master Istana Obat yang melangkah ke arah Xuyen, seolah tak menyadari kehadiran Istana Obat yang begitu mengesankan. Ia melotot. Anak pintar, Anda bahkan tidak memberitahu saya tentang peristiwa sebesar itu. Gelombang kehangatan mengalir di hati Xuyen dan ia menggaruk kepalanya sambil bergumam. Saya takut menjatuhkan klan Yu. Jangan percaya, tegur Yu Otian. Orang lain mungkin takut pada Istana Obat, tapi klan Yu saya tidak. Jangan bahas itu lagi. Sekalipun itu masalah besar, kita berdua akan menghadapinya bersama. Saat itu hati Xuyen menghangat luar biasa dan semua orang mulai melihat pemimpin klan Yu yang sedang merosot.
yang dulu sering dianggap sebagai contoh ketidakmampuan dari sudut pandang baru. Suen memiliki hubungan baik dengan klan Yo, sebuah fakta yang diketahui oleh Master Istana Obat. Ia pernah mengirim pasukan untuk membunuh Xiaoyan, menunggu di luar klan Yo untuk serangan. Tetapi serangan itu gagal. Namun, Master Istana Obat tidak menyadari hubungan dekat Xiaoyan dengan klan Yo. Xiaoyan bahkan belum meminta bantuan mereka. Namun Yo Tian, setelah mendengar kabar tersebut, telah mengambil inisiatif dan mengerahkan semua ahli klan untuk membantu Xiaoyan. Menghadapi mantan rival terbesarnya, selalu ada rasa takut yang tak terjelaskan. Jadi Master Istana Obat tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Yo Tian dengan bingung. Apa hubungan antara Xiaoyan dan klan Yo Anda? Sampai-sampai Anda yang saya kira sudah pensiun harus mendukungnya. Apa hubungan saya dengannya? Yo Tian melirik kepala Istana Obat dengan cemberut. Dia memanggil saya Grandmaster. Jadi apa hubungan kami? Dia murid buyut saya. Tak heran kepala Istana Obat tiba-tiba menyadari bahwa kebingungannya yang masih tersisa tentang kemampuan alkimia Xiaoyan akhirnya terjawab. Tanpa ia sadari, kemampuan alkimia Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan Yo Tian. Melihat Xiaoyan ditemani tidak hanya oleh Kaisar Iblis dan tetua keempat, tetapi juga oleh orang-orang yang dikirim oleh aliansi pedagang dan tim yang terdiri dari lebih dari 1000 dodi bintang 5 yang berpakaian rapi. Yo Tian merasa jauh lebih percaya diri. Ia pelan berbalik, melirik Master Istana Obat dan bertanya dan dingin. Dan Liu Yan, istri murid saya dibawa paksa oleh putra Anda. Apa Anda tidak berhutang penjelasan kepada saya? Memberikan Anda penjelasan? Sungguh sombong. Master Istana Obat mencibir dalam hati. Yo Tian, apakah Anda cukup layak untuk meminta penjelasan dari Master Istana Obat kami? Mungkin saja saat klan Yo Anda berada di puncak kejayaan, tapi sekarang Yo Tian mengabaikan penghinaan Master Istana Obat seolah-olah ia telah mengantisipasi sikapnya. Ia hanya berkata, meskipun kekuatan klan Yo mungkin tidak sebanding dengan Anda, klan kami bukanlah seseorang yang bisa Anda ganggu sesuka hati. Xiaoyan adalah murid buyut saya dan separuh dari klan Yo saya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan untuk ini, saya akan mengorbankan seluruh klan Yo saya. Mengorbankan seluruh klan Yo Anda? Berani sekali. Dengan kekuatan klan Yo Anda yang terbatas, bahkan serangan Istana Obat terhadap Anda terasa seperti pengganggu. Mata Master Istana Obat menyipit jijik. Ayo, kita berdiri saja di sana. Lagi pula Anda ada di tangan Istana Obat saya. Mari kita lihat siapa yang bisa melawan saya. Saya tidak percaya ada di antara kalian yang berani memaksa masuk ke istana dan saya. Ketiadaan reaksi Master Istana Obat itu seperti Yo Tian yang meninju udara, membuatnya merasa sangat malu. Tapi dia kalah. Apa yang bisa dia lakukan? Bahkan tetua keempat bintang 8 dari klan Iblis Darah tetap diam. Jadi mengapa dia berteriak? Tetaplah di tempat dan dukung Xiaoyan. Yo Tian berbalik. Perhatiannya kembali ke tim tempur utama Xiao Mansion. Berseragam dan disiplin, mereka pasti pasukan elit. Tapi faksi mana yang mengirim pasukan elit beranggotakan 1 atau 2000 dodi bintang 5 ini? Tentu saja bukan iblis, manusia atau monster. Karena mereka tidak mungkin memiliki tim yang begitu seragam. Pastilah aliansi pedagang. Tidak, sekitar 100 orang itu berasal dari aliansi pedagang. Ada huruf Xiao di dada mereka. Dari klan Xiao. Mulut Yo Tian terngangak kaget. Menatap Xiaoyan tak percaya. Menunjuk ke tim utama, ia bertanya. Apakah mereka dari klan Xiao Anda? Xiaoyan tergagap. Mereka masih lemah. Biasanya mereka tidak berani muncul. Jangan terlalu rendah hati di depan saya. Gerutu Yo Tian lalu beralih ke komunikasi telepati. Wah, Anda ambisius sekali. Anda tidak akan menunggu sampai kekuatan tim ini cukup kuat untuk membuat seluruh benua gemetar. Sebelum Anda membiarkan mereka muncul, kan? Jelas Yo Tian mengerti. Seandainya Xiaoyan tidak terdesak, ia pasti sudah menyembunyikan tim ini selamanya. Begitu mereka muncul, mereka pasti sudah berubah menjadi naga emas. Meneror dunia. Namun Yo Tian tidak menyalahkan Xiaoyan. Faksi mana yang tidak punya kartu truf sendiri? Xiaoyan mengangguk, merasa berat hati. Jika Yo Tian bisa melihat ambisinya, bagaimana mungkin Istana Obat yang sangat ia benci tidak melihatnya?
Bukankah mereka akan menggunakan Sun Er sebagai umpan untuk memaksanya bertindak, sehingga mereka bisa menghabisinya sekaligus dan mencegah masalah di masa mendatang? Sepertinya mengandalkan dukungan berbagai faksi untuk memaksa Istana Obat melepaskan Sun Er secara damai akan sulit kecuali terjadi pembalikan fundamental dalam keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak. Namun Sun Er harus diselamatkan, meskipun itu berarti pertarungan hidup mati dengan Istana Obat. Untungnya, dengan dukungan aliansi pedagang dan klan obat, kesenjangan kekuatan setidaknya tidak sebesar sebelumnya. Jika pertarungan benar-benar mencapai puncaknya, jadi Istana Obat harus berpikir matang-matang. Pada saat ini, kedua belah pihak terdiam. Tiba-tiba kepala Istana Obat merutkan kening dan melihat ke arah lubang cacing di balik kerumunan. Di sana sekelompok orang bergegas ke arah mereka. Mereka terdiri dari 8 orang bintang 7 dan lebih dari 100 orang bintang 6. Semuanya berpakaian putih. Sekilas mereka tampak seperti alkemis Istana Obat, tetapi jika diamati lebih dekat, mereka akan menemukan perbedaannya. Para alkemis Istana Obat mengenakan jubah putih yang berkibar, sementara orang-orang ini mengenakan pakaian dan celana panjang putih yang pas di badan. Jelas-jelas seorang pejuang. Saat rombongan itu mendekat, mereka melihat emblem berbentuk pedang di dada mereka dan menyadari bahwa mereka berasal dari keluarga Zhen. Xiuyan dan rekan-rekannya sangat gembira, tetapi wajah kepala Istana Obat menjadi muram. Dia tahu betul bahwa klan Xiu adalah cabang dari keluarga Zhen. Ia juga tahu bahwa Zhenny, putri sulung keluarga Zhen, menjabat sebagai kepala pengurus kediaman Xiu. Ia juga tahu bahwa keluarga Zhen baru-baru ini menghadiahkan sebidang wilayah di provinsi di Yuan kepada klan Xiu. Ia juga tahu bahwa Zhenny tidak mewakili keluarga Zhen dan bahwa keluarga Zhen selalu tidak peduli dengan klan Xiu, sebuah klan cabang. Kalau tidak, mengapa keluarga Zhen tidak beraksi setelah klan Xiu hampir dibasmi oleh klan iblis jiwa di Dishou? Mengenai pemberian wilayah yang baik kepada klan Xiu, itu pasti sebuah kesepakatan. Karena itu, ia tidak percaya bahwa keluarga Zhen akan berbalik melawannya dan Istana Obat demi klan Xiu. Zhen Zhongfu adalah seorang kaisar manusia yang mengutamakan kepentingan pribadi. Seharusnya ia mengerti betapa pentingnya menyinggung Istana Obat atau meninggalkan klan Xiu. Namun, sekarang keluarga Zhen telah mengirim seseorang dan ia tak percaya jika mereka bilang mereka tak datang untuk membantu Xiuyan. Keluarga Zhen, keluarga kerajaan umat manusia, akan jauh lebih berpengaruh daripada klan iblis atau aliansi pedagang jika mereka mendukung Xiuyan. Dan dia merasakan tekanan itu. Ketika anggota keluarga Zhen menghampiri kepala Istana Obat, seorang tetua berwajah ramah tersenyum dan membungkuk. Keluarga Zhen datang tanpa diundang. Kami harap Anda memaafkan kami. Sopan sekali. Mereka sepertinya datang bukan untuk mendukung Xiuyan, melainkan seperti aliansi pedagang untuk berzina sekaligus menyucikan diri. Mereka benar-benar bersaudara. Kepala Istana Obat dengan sopan membalas sapaan itu. Saya tak layak menerima pengampunan Anda. Kira-kira apa tujuan Tetua Agung? Tetua Agung keluarga Zhen tidak langsung menjawab. Ia justru melihat sekeliling, melihat perwakilan dari klan iblis, aliansi pedagang dan klan obat hadir. Dan ia merasa lega. Namun ketika tatapan tertuju pada pasukan utama Xiu Menshan yang mengenakan baju zirah hitam, ia terkejut, lalu diliputi rasa ngeri. Xiu Menshan ternyata punya tim rahasia seperti itu. Anak ini, dia sangat pandai bersembunyi. Tim ini pasti beranggotakan sekitar 2.000 orang kan? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia membiayai mereka atau melatih mereka sendiri? Meskipun bingung, Tetua Agung keluarga Zhen masih sedikit mengagumi Xiuyan. Kemudian memikirkan Zhenny sebagai kepala pengurus Xiu Menshan. Sebuah fakta yang bahkan tidak diketahui keluarga Zhen. Ia tak kuasa menahan senyum kecut. Wanita memang mudah bergaul. Menarik kembali pandangannya, Tetua Agung keluarga Zhen bertemu dengan Master Istana Obat. Senyumnya pelan memudar dan ia berkata dengan dingin. Yang mulia, seharusnya mengerti apa yang dilakukan keluarga Zhen. Klan Xiu adalah klan afiliasi kami. Jika terjadi sesuatu pada klan Xiu, keluarga Zhen kami tidak akan tinggal diam. Pernyataan yang indah. Klan Xiu hampir dibasmi oleh klan iblis jiwa. Mengapa keluarga Zhen Anda tidak mengatakan sepatah kata pun?
Nada suaranya cukup tegas, bukan hanya untuk pamer. Master Istana Obat tiba-tiba merasa tertipu oleh kesopanan keluarga Zen. Tanpa ia sadari, klan Zen, seperti aliansi pedagang, awalnya hanya berniat memberikan bantuan dan kemudian memutuskan sejauh mana dukungan mereka untuk Xiaoyan berdasarkan situasi. Baru setelah menyaksikan tim utama Xiaomensan, tetua agung klan Zen tiba-tiba memutuskan untuk meningkatkan dukungannya untuk Xiaoyan. Setelah mampu secara diam-diam mengumpulkan tim yang begitu tangguh, potensi Xiaoyan jauh melampaui perkiraan tetua agung klan Zen. Dengan bakat seperti itu, klan Zen tentu saja harus meningkatkan taruhan mereka. Ini dengan sempurna mewujudkan pepatah. Jika Anda ingin menginginkan dukungan, Anda harus kuat sendiri. Master Istana Obat yang tidak yakin dengan alasan perubahan mendadak ini menggertakkan giginya. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Saat pertama kali mengetahui situasi Sun Er, ia memang sangat menegur Dan Yan atas kekonyolan Dan Yan, tetapi ia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk melenyapkan Xiaoyan dengan mudah dan sah. Ia tidak mengantisipasi kedatangan Kaisar Iblis secara langsung untuk mendukung Xiaoyan. Kedatangan 1.500 prajurit Dodi bintang 5 dari Xiaomensan yang mengejutkan. Kedatangan aliansi pedagang, mobilisasi seluruh klan Yu, dan sekarang bahkan klan Zen, termasuk tetua agung mereka untuk menekannya. Benua Dodi memiliki banyak faksi, tetapi hanya sedikit yang besar, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berada di tingkat atas. Dan sekarang, 3 dari faksi ini berpihak pada Xiaoyan. Sumber kemarahan yang mendalam. Kapan Istana Obat menjadi sasaran kritik publik? Beberapa orang mungkin percaya bahwa Xiaoyan benar, yang mendorong faksi-faksi ini untuk memengaruhinya. Namun, Master Istana Obat pada levelnya tahu lebih baik. Apa yang disebut akal sehat hanyalah alasan. Keuntungan adalah yang terpenting. Fakta bahwa Xiaoyan dapat memberi mereka keuntungan yang lebih besar daripada Istana Obatlah yang menentukan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Dengan kata lain, jika Xiaoyan terbunuh, mereka akan atau lebih tepatnya dipaksa untuk menjadi teman Istana Obat. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.